Hello guys, welcome back to channel SMK Ignatius Semarang. Saya Alberto Krisna. Pada video kali ini saya akan membahas tentang logaritma. Ya, masih berhubungan dengan matematika ya. Oke, sebelum kita lanjut, buatmu yang memiliki kuota yang terbatas, maka kamu bisa menggunakan timestamp yang ada di kolom deskripsi di bawah ini ya. Tinggal klik saja, maka kamu akan bisa menemukan materi logaritma ini, bagian mana yang akan kamu pelajari secara lebih mendalam, atau kamu hanya sekedar ingin mengulangi saja pelajaran logaritma ini, bagian yang kurang bisa dipahami. Begitu. Nah, mari kita mulai. Baik, logaritma. Sebelum kita memulai pelajaran logaritma ini, kita perlu tahu dong manfaatnya. Kan nggak mungkin ya kita belajar sesuatu, tetapi kita nggak tahu apa manfaatnya. Nah, ada dua kurang lebih ya, secara garis besar manfaatnya. Yang pertama, manfaat dalam bidang sains atau ilmu pengetahuan alam. Jadi, akan sangat berguna, terutama di bidang kimia. Yaitu untuk menghitung derajat keasaman daripada suatu larutan. Nah, kalau yang ilmu sosial dan ekonomi itu bermanfaat di statistika. Ya, ini masih di matematika juga ternyata, dan di bidang ekonomi itu untuk menghitung berapa lama tabungan disimpan, utamanya jika bunganya itu dihitung dengan menggunakan bunga majemuk. Lalu bisa juga dipakai untuk menghitung sudah berapa lama utang itu berbunga. Nah, seperti itu juga bisa digunakan. Oke, setelah kita tahu manfaatnya, kita masuk ke bagian definisi atau pengertian. Jadi logaritma itu merupakan kebalikan dari suatu perpangkatan. Nah, kalau perpangkatan nulisnya seperti ini, kalau logaritma bisa ditulis seperti ini. Ya. Jadi bisa dikatakan yang sebelah kiri yang saya tunjuk ini bentuk perpangkatannya, sedangkan yang sebelah kanan itu bentuk logaritmanya. Gitu ya. Nah, sekarang cara membaca dan cara penulisannya. Di depanmu sudah terpampang dua buah logaritma ya. Itu bisa ditulis seperti ini, seperti yang atas. Nah, bentuk yang atas ini biasa digunakan di Indonesia. Itu kita pakainya yang ini. Kalau yang bawah, ini menurut standar internasional. Jadi ada banyak negara luar negeri yang menggunakan ini yang bawah. Akan tetapi kedua-duanya benar ya, bisa ditulis salah satu caranya. Nah, oke, tapi di video kali ini saya akan lebih banyak menggunakan yang ini, versi Indonesianya yang atas ini ya. Oke. Nah, kita juga perlu mengenal bagian-bagian dari logaritma ini. Yang A ini yang saya beri lingkaran merah, itu merupakan basis atau bilangan pokok. Selanjutnya ada yang C, itu disebut numerus. Dan yang B yang diwarnai hijau ini merupakan hasil dari logaritma itu. Oke, nah. Lalu bagaimana cara membacanya? Cara membacanya sudah tertulis di slide ya, atau di video ini, yaitu log C berbasis A
sama dengan B, atau log C basis A sama dengan B. Wah Pak, kelihatan nggak praktis ya? Iya, tapi setidaknya ini tidak ambigu. Karena kebanyakan ada yang membacanya A log C sama dengan B. Wah, ini ambigu ini. Nah, ya, karena A ini sebagai apa? Kan begitu. Nah, lanjut. Nah, logaritma bisa dibedakan berdasarkan basisnya. Yaitu ada logaritma yang seperti ini kan basisnya A ya. Lalu ada yang seperti ini. Nah, ini enggak ada basisnya. Lalu ada juga yang begini. Nah, yang ketiga ini boleh juga ditulis seperti ini. Nah, ini apa ini? Kok beda-beda? Ya, jadi kita yang pertama dulu ya. Yang pertama ini adalah logaritma berbasis bilangan biasa. Jadi A ini terserah, asalkan bukan 10. Nah, kalau 10 cukup ditulis seperti ini saja. Pak, apakah salah kita tulis angka 10-nya di sini? Tidak salah. Tidak salah. Kedua cara penulisan itu diterima. Orang umum itu lebih menulis yang seperti ini. Artinya 10 ini dianggap oleh orang umum itu istimewa. Jadi karena istimewa itu tidak usah ditulis. Orang dianggap sudah tahu. Nah, lalu yang paling bawah ini lebih istimewa lagi. Yang lain log, ya, log tulisannya. Nah, ini cuma L sama N. Nah, orang biasa menyebutnya len. Ya. Nah, len ini apa? Ini logaritma yang basisnya merupakan bilangan natural. Apa itu Pak? Aku belum pernah mendengar ya. Khusus untuk yang paling bawah ini, kita tidak perlu membahasnya sekarang. Ya, saya rasa ini menarik untuk dijadikan topik di pembahasan berikutnya. Oke. Nah, untuk mempelajari logaritma kita perlu mengenal sifat-sifatnya. Yang pertama, sifat dasar logaritma. Setidaknya ada 3. Nah, ada 3 ya. Yang pertama, log A basis A itu sama dengan 1. Selalu sama dengan 1. Lalu log 1 basis A itu pasti sama dengan 0. Lalu log A pangkat N basis A hasilnya adalah N. Nah, masing-masing ini memiliki pembuktian. Pembuktian yang pertama untuk log A basis A sama dengan 1 itu seperti ini. Jadi bisa menggunakan definisi ya. Sekali lagi kita untuk membuktikan suatu sifat itu kita bisa menggunakan definisi. Itu definisinya seperti ini. Ya, andaikan log A basis A itu sama dengan X, maka kita boleh tulis bentuk perpangkatannya seperti ini. Dengan demikian, X sama dengan 1. Ini kan tidak ada pangkatnya, ini kan bukan berarti 0 ya. Ini 1 pangkatnya. Nah, pembuktian yang kedua. Oke. Nah, sama masih menggunakan definisi. Kita andaikan log 1 basis A sama dengan X, maka kalau kita tulis bentuk perpangkatannya, maka hasilnya seperti ini. A dipangkatkan X hasilnya 1. Kita coba ingat-ingat dulu atau kemarin sewaktu kita belajar perpangkatan bagaimana? Yang hasilnya 1 itu dipangkatkan berapa ya? Nah, kan gitu. Nah, ternyata dipangkatkan 0. Dengan demikian, X itu sama dengan 0. Terbukti ya. Lalu sifat dasar yang ketiga.
Nah, sifatnya bisa dibuktikan juga dengan definisi itu seperti ini. Oh, ini kurang ya. Ini kurang A di sini. Ya. Jadi ini seharusnya bukan A, ini 10 ini seharusnya. Nah, ini ada pangkat N-nya juga. Jadi ini mohon maaf, ini agak ada kesalahan teknis. Jadi ini ada A-nya ya, log A pangkat N basis A sama dengan X. Maka kalau bentuk perpangkatannya berarti A pangkat X sama dengan A pangkat N. Dengan demikian X sama dengan N. Nah, ini ada sifat logaritma yang lain. Ini berhubungan dengan penjumlahan dan pengurangan logaritma ya. Ya, silahkan bisa di-pause ya. Dalam arti ini kalau kamu ingin mencermati secara lebih. Dan untuk pembuktiannya ada di buku buatan saya dan linknya ada di bagian deskripsi ya. Oke. Nah, ini ada contoh soal. Nah, misalnya kalau kamu ingin mengerjakannya sendiri dengan menerapkan sifat-sifat logaritma yang lain itu tadi, silahkan ya. Silahkan video ini bisa di-pause. Oke. Jika kamu yang tidak ingin mencobanya, tapi malah bingung terus lihat pengen tahu penggunaannya. Nah, penggunaannya kurang lebih seperti ini. Nah, kita bisa amati di situ. Oke, kita bisa amati. Yang pertama kita menggunakan sifat pengurangan dua logaritma. Sehingga yang numerusnya itu saling dibagikan. Ingat ya, tadi kalau kita amati, bilangan basisnya ini harus sama. Kalau berbeda bagaimana? Ya, tidak bisa dioperasikan begitu. Harus sama. Nah, lalu yang numerus ini kita bagi. Ternyata setelah dihitung hasilnya 24. Seperti ini. Nah, kemudian kita pikirkan 24 ini faktornya berapa ya? Nah, ternyata faktornya 8 dan 3. Berarti 24 ini 8 dikali 3 begitu ya. Nah, sampai di sini mungkin sampai di step ini mungkin orang berpendapat 24 itu 12 kali 2. 24 itu 6 dikali 4. Nah, aku berbeda sama ini, berarti apakah aku salah? Tidak. Jadi, logaritma, ya, penyelesaian logaritma itu sifatnya divergen. Dalam arti caranya ada lebih dari satu cara. Oke ya. Nah, lebih dari satu cara. Nah, ini salah satu caranya. Kalau saya pakai yang seperti ini. Nah, yang berikutnya ini kan 8 kali 3. Kita jabarkan menjadi bentuk yang penjumlahan dua logaritma. Nah, jadinya seperti ini. Nah, berhubung yang log 3 basis 2 ini sudah mentok, ya sudah kita biarkan seperti ini. Yang bisa kita otak-atik ya bagian sini. Nah, kita mikir lagi, log 8 ini bisa nggak ya dijadikan pangkat? Oh iya, bisa. Ternyata 8 ini 2 pangkat 3. Nah, sampai sini pun mungkin kamu juga akan ini lagi ya, berpendapat lagi. Pak, misalnya ini saya ubah jadi log kurung buka 4 dikali 2 kurung tutup
Basisnya 2 apa boleh? Boleh. Sekali lagi saya katakan bahwa logaritma ini punya cara yang lebih dari satu. Begitu. Jadi boleh, semuanya boleh, asalkan masuk akal. Nah, saya menggunakan cara yang pakai pangkat ini. Nah, sesuai sifat tadi, yang 3 ini kita lempar ke depan, ya. Lalu, nah, lihat ini. Yang ini tetap ya. Lalu ini, lihat yang ini. Ini kan log 2, ini basisnya 2. Berarti 1 ya. Nah, 1. Jadi 3 kali 1, 3. Dan log 3 basis 2, ya ini tetap. Jadi hasilnya 3 plus log 3 basis 2. Seperti itu. Oke. Sifat logaritma lagi yang lain. Nah, ya, sifatnya yang lain itu seperti ini. Jadi log B basis A itu sama dengan log B basis C per log A basis C. Pak, kok basis C? Iya. Terus C-nya berapa? C-nya terserah kita. Nah, ini disinilah kita bisa dalam tanda kutip memanipulasi. Manipulasi logaritma. Gitu ya. Ya, kita main-main angka saja di sini. Main-main angka dan main-main logaritma. Nah, yang seperti ini itu ternyata sama dengan ini, 1 per log A basis B. Ini sifat. Pembuktiannya ada di buku saya, bisa dibaca sendiri. Lalu yang kedua, perkalian antara dua logaritma. Nah, perkalian ini agak gimana ya? Dalam arti kalau kamu tidak teliti, ya mohon maaf gitu. Bisa salah ya. Jadi, log B basis A kalau dikalikan log C basis B sama dengan log C basis A. Seperti ini. Ini ya, ini perhatikan, ini numerusnya logaritma yang pertama itu harus sama dengan bilangan basis yang di logaritma yang kedua. Nah, lalu kalau ini nah ini mungkin dicoret ya, ini sama ini dicoret. Nah, A-nya geser ke sini, plek. Nah, jadinya seperti ini. Kayak gitu. Dan yang terakhir lah ini. Ini sebelumnya saya minta maaf karena ini tidak konsisten ya. Tadi kan ditulisnya bilangan basisnya selalu di bagian sini, bagian kiri atas. Tapi ini berada di bawah kayak cara orang luar negeri. Ya, ini karena keterbatasan daripada software yang saya pakai, yaitu saya menggunakan latex di sini. Ternyata tidak bisa. Jadi di sini ada dia sudah posisinya kecil lalu dipangkatkan lagi. Oh, itu ternyata tidak bisa. Nah, jadinya seperti ini. Ini untuk sifat logaritma yang berikutnya ya ini. Jadi kalau ini B bisa dipangkatkan, terus basisnya itu merupakan bilangan perpangkatan tertentu, bisa jadi yang seperti ini. Nah, yang lain ini kayak gini. Ini maksudnya A dipangkatkan log B basis A. Nah, ini hasilnya pasti B. Nah, seperti itu. Nah, contoh lagi. Nah, ini contohnya seperti ini. Seperti biasa, kalau kamu ingin mencoba untuk mengerjakannya, silahkan pause video ini ya. Baik, untukmu yang tidak ingin mencobanya, tetapi ingin tahu ini penggunaannya seperti apa, ya mari kita lihat.
Oke, jadi kalau mengerjakan soal yang seperti tadi itu kita perlu mengarahkan ya logaritma dari 225 basis 6 ini diarahkan ke, kalau enggak log 2 basis 3 ya ke log 3 basis 5, diarahkan ke sana. Wah, gimana itu? Ya, nggak tahu gimana caranya. Nah, karena ingat ya, tadi kata-kata saya yang awal itu, logaritma itu ada banyak caranya. Jadi antar saya dengan kamu bisa jadi berbeda. Oke, nah kita bahas yuk. Jadi kalau saya menghitungnya seperti ini. Panjang. Ya. Jadi 225 terus kita itu mikir faktornya berapa. Ternyata saya memilih 25 dan 9. Jadi faktornya itu. Nah, berhubung ini perkalian, saya jabarkan menjadi penjumlahan dua logaritma. Nah, ingat 25 ini ternyata 5 kali 5 ya, atau 5 pangkat 2. Yang 9 juga sama, ternyata 3 pangkat 2. Nah, ya sudah, diubah ke pangkatnya. Lalu ini kita lempar ke depan. Tuing, tuing, sehingga menjadi seperti yang ini, yang bawahnya. Nah, setelah itu kita manipulasi, karena ini basisnya 6 semua. Kita manipulasi jadinya seperti ini. Saya ganti basisnya menjadi basis 3. Nah, dari sini ini sudah mulai kelihatan ini. Ini ada log 5 basis 3 tadi ya. Nah, ini sesuai dengan sifat logaritma yang dasar. Log 3 basis 3 itu 1. Nah, berhubung ini log 6 basis 3-nya ini sama dengan yang ini, kita bisa jadikan satu seperti ini, jret. Nah, kayak gini. Oke, nah, kita mikir lagi, log 6. 6 itu faktornya berapa? Ayo. Nah, faktornya ternyata 2 dan 3. Jadi, kita bisa tulis seperti ini, dan kita kembali jabarkan menjadi seperti ini. Oke. Nah, lalu dari sini kita bisa mulai mengganti variabel, mengganti logaritmanya menjadi variabel. Nah, misalnya yang penyebutnya ini ada log 2 basis 3, kita ganti seperti ini. Kita ganti A. Lalu log 3 basis 3 kita ganti 1. Nah, lalu yang log 5 basis 3 sesuai dengan sifat yang tadi, kita bisa ganti menjadi 1 per B. Dari hasil ini kita boleh tata ulang menjadi di bawahnya itu 2 dikali 1 plus B per B kurung buka A plus 1 kurung tutup. Nah, ini cara saya. Ada cara lain? Ada dong. Nah, ini lebih jelas lagi. Nah, dalam arti duanya kita buka, kita masukkan ke dalam kurung itu, kemudian kita tata ulang. Kita tata ulang seperti ini. Ini tandanya kali ya. Ini nggak ada tandanya, ini kali. Nah, seperti ini. Lalu ya kayak gini. Kita jumlahkan. Nah, lalu ini tinggal dikalikan. Hasilnya sama. Kelihatannya beda, Pak. Iya, ini tapi aslinya hasilnya sama. Kita sebenarnya bisa melakukan asosiasi. Ini duanya keluar terus ini 1 plus B kayak gitu, sama sebenarnya ya. Oke.
Demikian dari saya video tentang logaritma ini. Apabila kamu masih kurang jelas atau ada soal tapi bingung, ya silahkan kalian sampaikan saja di kolom komentar ya. Pasti akan kami baca, akan admin baca dulu lalu disampaikan kepada saya. Ya, terima kasih sudah mau menonton dan juga terima kasih juga sudah menonton sampai selesai. Kiranya video saya ini bisa berguna untukmu. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.